di malam ini itu ada materi dari Kak Amrul Ansori. Maaf ya Allah. Kak Amrul Ansori. Berikut saya bacakan CV tentang Kak Amrul Ansori. Moto hidupnya khairun nas anfaqum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Pendidikan yang ditempuh oleh Kak Amrul Ansori itu ada STIC Depok dan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. kepada Kak Amrul Ansori dipersilahkan. Di kamar mandi ya. Oke, sebagai pembukaan tadi yang laki-laki sudah kenalan, sekarang ganti yang perempuan. Yang perempuan ya. Ayo monggo. Sama kenalan semuanya. Nama, alamat, nama orang tua. Sama kesan dan pesan pada acara hari ini. Dari sini. cuman nama, maksud nyebutin nama aja nggak berani. Dari kiri apa dari kanan nih? Semuanya nanti kayak laki-laki tadi kebagian semua. Ya? Dari kiri, Ustaz. Dari kiri ya, dari kiri. Nanti ada yang berani. Ada yang berani satu pasti langsung berani semua. Dari belakang, dari belakang. Ayo ada yang mengawalin. Yang paling belakang ya, Jilbab hitam. Nama, alamat, nama orang tua, pesan dan pesan. Nama saya Ibu Jelaningsih, anak dari Bapak Asuli. Alamatnya di Blok C7. Pesan saya itu terus senang karena banyak teman-teman juga di sini. Pesannya itu semoga kita semua tuh akrab sama bisa lebih seru-seruan lagi. Oke, sebelahnya langsung. Perkenalkan, nama saya Aura Syifa Ramadhani, anak dari Bapak Spidi, Blok L6. Kesan pesan saya sama program itu senang, bisa mengenal, bisa akrab yang tadinya belum akrab, jadi akrab. Terus Lanjut. perkenalkan, nama saya Luna. Nama lengkap dong. Luna Aurelia Wijaya. Terus alamat, Alamat G6. nama orang tua, Tuanya Luna Wijaya. kesan pesan. Menyenangkan. Alhamdulillah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jayaskia Jahra, Blok C1. Nama bapaknya Eko Warsono. Kesan-kesannya menyenangkan. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, lanjut. Semuanya kebagian. Biar kenal satu dengan yang lain. Nama saya Nabila Putri dari D12. Nama bapaknya Bapak Kolin. Pesannya seruan. Alhamdulillah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Syarwa Syifa. Siapa? Ayo jangan main air. Perkenalkan, nama saya Syarwa Blok dari Bapak Sarino. Pesannya ikut magang, seru banget, suasananya rame, penuh semangat dan banyak kegiatan asik. Harapannya semoga bisa menambah pengalaman baru, ilmu dan jadi pribadi yang lebih percaya diri serta mandiri. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Nama saya Najwa Fafifa, Hmm. Blok nomor 2, anak dari Bapak Rujito.
Terus? Alhamdulillah seru. Alhamdulillah. Lanjut. Nama saya Saputri Aprilia, anak dari Bapak Edi Ismanto, Blok C6. Kesan-kesannya seru, dapat teman baru. Alhamdulillah. Lanjut. Iya. Bapaknya namanya siapa? Rujito ya. Ruci sama To ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Azam Setiaputra, anak dari Bapak Ubedi, Blok I16. Pesannya, acara FunCamp ini sangat menyenangkan dan membuat saya merasa lebih dekat dengan teman-teman. Alhamdulillah. Lanjut. Kenalkan, nama saya Nabila Fitriani, anak kedua Kesan saya berharap acara ini seperti ini dapat diadakan lagi di masa depan. Saya seperti menikmati pengalaman ini dan sangat dekat dengan teman-teman. Terima kasih. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Gita, anak dari Bapak Dedi, Blok E3. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kesan saya cukup senang dan tidak membosankan acara ini. Oke, lanjut. Mau pakai flash disk tuh? Oh, keren. Ya. Perkenalkan, nama saya Naila Yurmurnika. Rahasia. Saya dari Blok B17, anak dari Bapak Tukimin. Ke depan. Jangan ngiri. Anak dari Ya, lanjut. Kesannya seru. Nama bapaknya siapa? Nama bapaknya? Tukimin. Oh, Tukimin. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Kesannya seru dan menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Asmanul Nasiro dari Bapak Suwanto dari Blok E8. Kesannya seru. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Sampai selesai ya kenalannya nih. Perkenalkan, nama saya Brahmistika Hindra Rahman, Blok G nomor 5, anak Bapak Rahman. Kesannya menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke, 3. Ya. Alhamdulillah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Trina Trinafisa. anak dari Bapak Sutarno, Blok C11. Saya seru. Alhamdulillah. Blok C11, bapaknya Bapak Sutarno. Lanjut. Saya dari Blok D3, Bapak Selamat Sugiarto, seru dan menyenangkan. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Nafia Sania, anak dari Bapak Wahyudi, Blok A nomor 3. Pesan-pesannya sangat menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Nama saya Nafia Aulia, saya dari anak dari Bapak Wahyudi dari Blok A nomor 3. Pesan saya seru dan menyenangkan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Fatina Khairunisa dari Blok F3, anak dari Bapak Khairul. Kesan pesannya asik dan seru. Alhamdulillah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tiazan Sabrina, Blok B11, anak dari Bapak Usep. Kesan dan pesan saya seru. Oke, alhamdulillah. Oke ya, semuanya sudah kenal. Sekarang saya nanya nih, kan tadi semua sudah menyampaikan namanya. Ada yang belum? Ke semua ya. Mungkin dimatiin ya. Sekarang saya nanya nih. Tadi yang laki-laki sudah mengenalkan namanya.
yang perempuan sudah mengenalkan namanya, betul nggak? Oke. Seharusnya sudah saling kenal, betul nggak? Oke. Dan sekarang saya nunjuk satu nih, satu orang. Ntar saya ambil door prize-nya dulu. Terus nanti turun lagi ya. Tes. Udah bisa belum? Belum. 2 menit. 2 menit. Oke. Ini tadi udah kenalan semua belum? Ada yang belum nggak? Ada. Yang remaja ya, tolong ditunggu di lokasi. Jadi ngikutin materi, insya Allah materinya nggak begitu lama dan diperhatikan dengan baik supaya ada tambahan pemahaman dan keilmuan. Ini yang laki-laki ya, tolong diperhatikan. Ini saya nunjuk doang nih warna jilbabnya. Sebutkan namanya dan nama orang tuanya. Tadi yang saya tunjuk. Kalau tahu dapat hadiah. Gampang kan? Tadi mereka sudah nyebutkan semua tuh posisinya tuh. Yang mana ya? Tuh yang warnanya pink jilbabnya. Warnanya pink. Ayo. Ada yang tahu nggak? Namanya sama nama orang tuanya, ngacung. Ayo. Ngacung. Tadi kenalan lo, sudah kenalan lo. Tadi sudah materi pertama sudah diajarkan fokus. Betul? Fokus. Ngacung. Siapa yang bisa? Sediain hadiah lo ini, cuma nyebutin nama doang. Cowok. Bismillah. Ayo, sebutin namanya. Nama apa lengkapnya? Ya, nama lengkapnya sama nama orang tuanya doang. Ayo, nah ini tandanya nggak fokus. Gagal, hangus. Sekarang saya balik. Ya, saya balik. Saya tunjuk yang laki-laki, yang perempuan angkat tangan, sebutkan namanya, nama orang tuanya. Coba lebih fokus mana nih, laki-laki sama yang perempuan. Tadi sudah dites sama Pak Nardi, lebih fokus laki. Oke ya. Tadi ada beberapa yang belum kenalan soalnya. Nah ini nih, yang bajunya abu-abu. Ya, ini sudah nyebutin nama 3 kali. Yang bajunya abu-abu nih, ngacung. Iya, boleh. Pakai mic. Namanya Munajati Hasan, anaknya dari Bapak Dani Wardani. Alhamdulillah. Bener nggak? Oh, salah. Dapat hadiah ini. Orang dalam. Kadang-kadang sama tetangga sendiri masa nggak kenal. Ini satu perumahan loh, satu lingkungan, satu RT, bener nggak? Masa nggak kenal? Ya tak? Mau lagi? Sekarang dibalik nih, yang perempuan tersebut tunjuk, yang laki-laki yang jawab ya. Sambil nunggu Ustadz, udah siap? Lanjut ya. Itu yang jilbabnya putih paling pojok. Pokoknya cari yang beda aja. Ayo. Jilbabnya putih paling pojok. Ayo, ada yang ngacung nggak? Tadi udah nyebutin nama dia. Ayo, ini nggak fokus. Nanti ketika materi selanjutnya fokus. Mau nanya Google, ya? Mau nanya Google. Oke ya. Nanti materinya perhatikan. Yang remaja, pemuda tolong segera merapat. Insya Allah yang aktif, yang mau bertanya, yang ngasih saran dapat hadiah door prize, masih banyak ya. Jangan sampai door prize-nya saya bawa pulang lagi nih. Oke, kepada Ustadz siapa tadi? Amrul Amsori, tafadhol Ustadz. Belum. Hey.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya semuanya? Kekenyangan ya? Ya, kalau Kak Amrul nanya bagaimana kabarnya, ini kita nggak di rumah nih, kita di momen yang keren, di luar dari kebiasaan teman-teman. Tentu harus punya energi lebih besar dari biasanya. Jadi kalau Kak Amrul tanya bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, lebih semangat. Allahu Akbar. Ya, 3. Alhamdulillah, lebih semangat. Allahu Akbar. Tadi Kamrul di dalam dengar tuh bagaimana kesannya. Oh, luar biasa, keren. Nah, berarti harus lebih semangat. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, lebih semangat. Allahu Akbar. Tangannya mana nih? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, lebih semangat. Allahu Akbar. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini Kak Amrul senang banget bertemu sama teman-teman semua yang Kak Amrul percaya bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, insya Allah orang-orang yang ada di sini insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Amin. Teman-teman nanti di sektor kedokteran orang-orangnya ada di sini. Panglima TNI ada di sini. Insya Allah ketua camat Cilengsi insya Allah ada di sini juga. Ya. Kenapa teman-teman semua? Kami percaya itu kalaulah semangat ini ada di antara teman-teman semua sampai besok, sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, sampai 1 tahun, insya Allah yang tadi teman-teman cita-citakan akan terwujud. Baik teman-teman semua, perkenal hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita udah baik, alhamdulillah gitu. Tapi bagaimana sih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Yang hari ini ke teman-teman semua, teman-teman punya cita-cita? Ya. Punya. Coba kakak cita-citanya apa? Astronot. Astronot cita-citanya. Kakak yakin untuk mewujudkan astronot? Yakin. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Boleh kak? Boleh cerita dong kenapa sih ingin menjadi seorang astronot? Namanya siapa? Cita-citaku ingin jadi apa? Nama saya mau jadi Nabi Akram Purwanto. Cita-cita saya ingin menjadi astronot. Jadi astronot. Kenapa kak? Karena saya mau keluar angkasa atau ke bulan gitu. Mujahid kami. Mudah-mudahan Kak Mujahid ya menjadi astronot dan terkabul cita-citanya. Amin. Hari ini ada lebih dari 20 bahkan 40 orang-orang soleh mengaminkan cita-citakan. Mudah-mudahan kabul. Kamrul menambahkan bahwa menjadi pribadi yang lebih baik adalah membangunnya, membingkainya, dan merealisasikannya. Kenapa pribadi baik nggak bisa tiba-tiba saya jadi baik? Nggak bisa, harus dibangun. Tadi saya disampaikan, saya gosok gigi setiap malam, alhamdulillah nggak sakit gigi. Itu membangun dan merealisasikannya. Baik, mohon izin Ustaz. Next, Kamrul ingin kenalan dulu ke rekan-rekan semua agar teman-teman tahu bahwa kita sama. Nama kakak Kak Amrul Ansori, rumah kakak nggak jauh dari sini. Aslinya kakak di Bojong. Kalau ini Ligar Mukti, sebelahnya itu Desa Bojong. Kalau teman-teman nanya Kak Amrul, backgroundnya apa? Kakak adalah anak seorang petani. Mungkin di antara teman-teman ada. Tapi hari ini Kamrul ingin bilang bahwa seorang anak petani bisa berdiri di depan teman-teman sekarang. Kak, bagaimana seorang anak petani bisa sekolah, bisa ini dan yang lainnya? Itu hal yang membuat kita, kita harus bergerak. Alhamdulillah Kamrul tinggalnya di belakang Masjid Al-Bana, aslinya dari Bojong sini, sekarang tinggal di Depok. Sudah kerja di kampus Institut Agama Islam Sebi. Setelah dari SMA, kakak pergi. Mau nggak mau harus kuliah, bukan untuk gaya-gayaan, tapi bertarung mencari beasiswa. Alhamdulillah masuk beasiswa S1, sekarang sedang kuliah lagi di Institut Teknologi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan, yang mudah-mudahan nanti bulan ini ngejar untuk sidang tesisnya. Kamrul ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwa
background kita berbeda-beda, kesempatan kita berbeda-beda, tapi kita bisa merubahnya, membingkainya dan merealisasikannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu ingin bercerita dulu ke teman-teman semua, siapa yang kenal dengan Cristiano Ronaldo? Kenal semuanya? Siapa Cristiano Ronaldo yang kita kenal sekarang? Seorang pemain bola. Tapi teman-teman tahukah? Silakan cari di Google bagaimana Cristiano Ronaldo karir pertamanya, bahwa dia memulai karirnya setelah mungkin sebelum selesai SMA, bahwa dia kerja dulu menjadi tukang sapu. Silakan cari videonya, rambutnya masih keriting. Dia bekerja membantu keluarganya menjadi tukang sapu, tapi dia juga menyempatkan diri untuk melatih dirinya dalam sepak bola. Yang hari ini teman-teman perempuan kami sampaikan, Cristiano Ronaldo umurnya sudah 39 atau 40 tahun, tapi di umur yang sebegitu tua pun dia tetap memaksa dirinya untuk latihan. Dia tetap memaksa dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, dan dia tidak mau ketinggalan dengan anak-anak muda. Seorang tukang sapu jalanan bisa menjadi mega bintang, bahkan membawa trofi piala kemarin tuh juara untuk negaranya. Seorang Cristiano Ronaldo. Mohon izin. Next. Nah, bagaimana menjadi pemuda Islam? Teman-teman semua, ini satu kehebatan seorang anak muda. Presiden pertama kita menyampaikan bahwa beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Dunia bisa digoncangkan lewat siapa? 10 orang anak muda. Tapi anak muda yang kayak gimana yang bisa menggoncangkan dunia? Apakah anak muda yang udah rebahan aja? Apakah anak muda yang ke sekolah, ikut belajar, istirahat, jajan, pulang langsung ke rumah? Apa anak muda yang ya udahlah mumpung lagi kosong kita mabar dulu? Maka teman-teman semua, pemuda Islam adalah muda, mulia, dirindu surga. Seorang anak muda, dia juga mulia, tapi yang paling penting adalah dia dirindu surga. Baik, kalau kamu bilang Ustaz, kalau kamu bilang pemuda GBA, ya pemuda GBA, maka kita sama-sama kita jawab muda, mulia, dirindu surga, ya. GBA, pemuda GBA, muda, mulia, dirindu surga. Kurang ini, pemuda GBA, muda, mulia, dirindu surga. Takbir, Allahu Akbar. Pingin gak kita jadi seperti itu? Pingin ya teman-teman semua, bahwa menjadi seorang muda nggak cuma muda. Jangan-jangan anak muda tapi sama Ustadz ngadu lari kalah lagi. Jangan-jangan umurnya aja muda tapi ternyata muda jompo gitu. Enggak, seorang anak muda dia juga mulia tapi juga dirindu surga. Yuk kita lihat. Jangan kesini dulu deh, Ustadz mohon izin. Yuk kita lihat bagaimana sih potret pemuda kita. Kali tanya. Banyak pemuda kini yang cenderung membuang waktunya dengan sia-sia daripada berkarya untuk menggapai cita. Sementara ada pemuda yang memperjuangkan kebenaran, yang lain merusak citra pemuda dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Apakah perjuangan yang pemuda kini lakukan telah sebanding dengan perjuangan pemuda Indonesia yang dahulu? Apakah yang pemuda kini asakan sama dengan para pendahulu? Bagaimana karakter pemuda di zaman dahulu? Masa Rasulullah dan para sahabat.
panas terik di padang pasir tidak menjadi halangan bagi pemuda Islam untuk memperjuangkan keimanan mereka untuk menyebarkan dakwah Islam. Peperangan melawan kekafiran telah mendarah daging demi menegakkan kalimat Allah. Keberanian, kepercayaan, ketangguhan mereka mampu untuk menumpas tirani kebatilan yang menjejas di bumi Allah. Masa para saintis Islam. Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina, Bapak Kedokteran, Al-Biruni, Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, Bapak Indologi, Bapak Geodesi, dan antropolog pertama, Jabir Ibnu Hayyan, Abu mampu meruntuhkan gerbang raksasa. Allahu Akbar. Pemuda terbaik bersama para tentara terbaik dengan ketakwaan kepada Allah mampu meruntuhkan gerbang raksasa Konstantinopel. Hasan Ulubate, Panglima Tentara Muhammad Al-Fatih, menancapkan bendera Islam di benteng musuh dan berakhir syahid jemput surganya Allah. Salahuddin Al-Ayyubi, pemuda pemberani, pembebas Baitul Maqdis dari cengkraman musuh Allah dalam perang salib. Perang terpanjang yang membantai umat Islam secara keji. Memimpin negara yang lembut hatinya dan suka berderma. Sekaligus mujahid sejati yang mati tanpa mewarisi sedikit pun harta kekayaan, melainkan kejayaan Islam. Masa penjajahan di Indonesia. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lebih baik kita hancur daripada kita merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Pemuda di masa kini. Tidak hanya artis yang terjerat kasus narkoba, di Yogyakarta 11 mahasiswa dan 4 karyawan swasta ditangkap saat tengah melakukan pesta narkoba di 2 tempat berbeda. Tersangka pesta narkoba Yogi, Julius, Toto, dan Nadia ditangkap petugas saat mengadakan pesta ganja di rumah. Orang pemuda ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya. Pemuda itu diduga menghabisi nyawanya sendiri karena masalah asmara. Pria berusia 22 tahun bernama Adi Guna ditemukan tak bernyawa di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mahasiswa tingkat akhir jurusan psikologi ini mengakhiri hidup dengan memakai tali dari tas untuk mengikat lehernya. Pemirsa, pesta rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan dinodai oleh tawuran 2 kelompok pemuda yang saling serang menggunakan anak panah dan bom molotov.
Ya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyayangkan tersebarnya video mesum pelajar SMP di Jakarta. Dinas pun berencana akan melakukan pengawasan terhadap sekolah agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Balap liar, demonstrasi yang anarkis, menggunakan narkoba, melakukan tindakan kekerasan, sewenang-wenang terhadap junior, pacaran, pergaulan yang salah, seks bebas, percobaan bunuh diri, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba jam sekarang ya. Anak pang. Udah. Alhamdulillah, yuk. Baik teman-teman semua, kasus narkoba, tawuran di mana-mana ada. Tapi ada satu masa tadi Presiden Soekarno, Bung Tomo, Bung Hatta, mereka berjuang. Tadi disampaikan bahwa ini sang pembebas Yerusalem. Kamu ingin perkenalkan ke teman-teman semua, ternyata ada loh sosok anak muda yang keren banget. Siapa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Oh, dia mah anaknya raja. Dia mah orang hebat, privilege dan yang lainnya. Kamu sampaikan ke teman-teman semua bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemuda yang masa kecilnya atau masa mudanya lebih banyak bermain dengan perempuan dibanding laki-laki. Kebayang kalau anak laki-laki main sama perempuan gimana gayanya? Kebayang ya ke teman-teman semua? Sedikit melambai. Ada yang geram siapa pamannya, seorang paman Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau melihat nggak boleh seorang anak laki-laki nggak boleh seperti ini. Kemudian diajaklah Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian latihan menjadi pribadi yang lebih baik, ikut militer, kemudian membebaskan satu kebaikan, melaksanakan satu kebaikan, hingga akhirnya beliau memimpin sebuah perperangan yang waktu itu nggak bisa dikalahkan oleh bangsa mananya. Nggak bisa dilakukan oleh pertarungan agama, pertarungan, tapi selesai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu perang salib. Zaman dulu teman-teman semua kalau misalnya udah kalah perang semua jadi bunuh. Zaman dulu semuanya dihabisi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Yerusalem, ketika dia memenangkan Yerusalem, tidak ada satupun yang dibunuh. Seorang yang lemah gemulai kemudian menjadi seorang perkasa karena dia membangunnya, melakukan pribadi yang lebih baik setiap harinya, membingkainya dan merealisasikan apa yang sudah menjadi cita-citanya. Saya ingin menjadi astronot, Kak. Bagaimana menjadi astronot? Masuk ke IPA, pelajari, tempel di dinding meja dan yang lainnya, membangun, membingkai dan merealisasikannya. Next set. Satu lagi. Oh, tidak ada, kamu ingin sampaikan ada satu lagi, siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti akan ada sebaik-baiknya pemimpin dan di situ juga sebaik-baiknya prajurit. Siapa dia? Dia adalah yang bisa membebaskan Konstantinopel. Semua pemimpin-pemimpin masa itu mencoba, tidak ada yang berhasil. Semua zamannya Andalusia, Bani Umayyah dan yang lain tidak selesai semuanya. Tapi ketika kepemimpinan Muhammad Al-Fatih, ke teman-teman semua tadi melihat ya, Muhammad Al-Fatih yang teman-teman Kak Amrul cepatkan, bahwa dia menciptakan meriam yang begitu besarnya, ditembakkan ke benteng Konstantinopel hingga pecah. Tapi teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika benteng itu sudah jebol? Tidak menyerangnya. Suruh istirahat, ke teman-teman semua suruh puasa, perbaiki diri, bahwa memastikan bahwa kehebatan kita bukan karena diri kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memimpin sholat tahajud. Ke teman-teman semua, benteng yang tidak pernah jebol, benteng yang tidak pernah terkalahkan. Janji Rasulullah bahwa siapa yang membebaskan Konstantinopel akan menjadi pemimpin yang terbaik. Tidak sampai waktu itu setelah sholat tahajud, tidak sampai terbit matahari, benteng terhebat
pada masanya runtuh di tangan Islam. Ingin tahu umurnya berapa? 22 tahun. Sudah menjadi seorang presiden. Umur berapa teman-teman sekarang? 16, 15, berarti tinggal berapa lagi tuh? 5 tahun lagi menjadi seorang presiden. Kira-kira sudah sanggup belum menjadi seorang presiden? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang baik? Ataukah ternyata kak, saya ingin menjadi seorang dokter, tapi kita masih main sekolah, pulang, main game. Kak, saya ingin menjadi seorang jurnalis, pulang sekolah, ngelihat Shopee, check out dan yang lainnya. Bagaimana mungkin seorang Muhammad Al-Fatih hadir tanpa dia belajar, tanpa dia memaksakan diri, tanpa memperbaiki diri? Bagaimana mungkin seorang Cristiano Ronaldo menjadi mega bintang sepak bola kalau dia hanya menunggu datangnya bola, menunggu diliput atau diantarkan oleh seorang ayahnya ikut belajar sepak bola? Nggak mungkin. Karena sejatinya seorang Cristiano Ronaldo, seorang Muhammad Al-Fatih, seorang Mus'ab bin Umair adalah orang-orang yang dia sadar bahwa kalau saya menjadi seorang pemuda, maka saya harus mulia dan itu di rindu surga. Yuk, bagaimana sih untuk menjadi seorang pemuda? Nah, bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ke teman-teman semua, pertama, sadar akan potensi diri. Saya ini potensi diri saya apa nih? Saya ini jago main bola, saya ini jago nulis. Sebenarnya saya hitung-hitungannya kuat. Kamu saya sebenarnya senang nih kayak gini dan yang lainnya, ngegambar, melukis, senang nih. Kita cari tahu dulu siapa nih diri kita, apa kehebatan kita. Bagaimana cara mencari jati diri itu? Tentu kita harus tahu tentang diri kita. Hari ini teman-teman keluar, hari ini saatnya renungan ke rekan-rekan semua. Sebenarnya kita bisa apa sih? Semuanya sudah memiliki cita-cita hidup? Cita-cita adalah hal yang paling gratis. Kalau hari ini teman-teman tidak berani untuk memiliki cita-cita, bagaimana untuk menjadi seorang pemuda yang lebih keren, lebih hebat dan yang lain. Kemudian yang kedua ke teman-teman semua, pertama kita harus tentukan dulu, sadari dulu apa yang saya miliki. Saya ini saya tuh senang menulis kak, saya tuh senang untuk berpidato kak, saya ini orangnya mudah loh kak untuk sosialisasi. Oh bagus untuk menjadi seorang diplomat. Kak saya sebenarnya seneng banget bikin konten, bikin video nge-vlog, tapi saya malu. Sadari dulu, saya ini punya apa? Saya ingin jadi apa? Sadari itu dulu. Kemudian yang kedua ke teman-teman semua, bagaimana sih perubahan pemuda Islam? Yang kedua, pojok sana ke teman-teman semua, jangan remehkan perubahan kecil. Hari ini ke teman-teman semua, Kamru ingin sampaikan, seorang mega bintang tidak langsung hadir, tapi dia latihan juggling bola. Hari ini seorang pemuda hebat itu nggak langsung tiba-tiba keren, nggak, tapi dia konsisten setiap hari menyisihkan waktunya 30 menit aja untuk baca buku. Kak saya baca mengantuk kak, lihat video-video tentang kebaikan. Saya ingin menjadi dokter, 30 menit sisakan waktu teman-teman lihat di HP konten tentang dokter. Oh begini jadi dokter, bagaimana menjadi seorang dokter. 30 menit sisakan waktu teman-teman semua setiap hari browsing. Bagaimana cara jualan, bagaimana cara ngelukis. Kira-kira kalau kita scroll TikTok nih berapa lama nih? Ya, apalagi kalau live gitu, tahu-tahu 1 jam. Kita sisakan 30 menit waktu kita. Apa tujuan teman-teman semua? Setiap hari teman-teman pelajari. Kamru saya ingin coba berubah sekarang, tapi kak masa cuman sholat di masjid aja sekali itu perubahan yang berdampak? Jangan pernah remehkan perubahan yang kecil. Mulai hari ini saya tidak akan tidur lagi setelah subuh. Kecil memang, tapi itulah yang membuat kita menjadi hebat. Mulai hari ini saya ingin gosok gigi setiap malam. Kecil memang, tapi itulah yang akan menjadi hebat. Bahwa perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil. Jangan pernah remehkan perubahan-perubahan kecil itu. Kamu lupa nggak ditampilkan satu video bahwa ada orang mahasiswa IPB
beliau menuliskan 100 mimpinya. Saya ingin ke Mekah, saya ingin menjadi ini, saya ingin punya motor, saya ingin punya mobil, saya ingin punya rumah, ditulis sampai 100 keinginannya. Ditempel di lemarinya. Setiap orang yang melakukan diketawain. Tapi tahu nggak teman-teman semua, 5 tahun ya, itu 100 cita-citanya ternyata tinggal coretan-coretan. Dia sudah pernah ke Jepang, dia sudah pernah nyelam dan yang lainnya. Hanya sebuah perubahan kecil, mimpinya dituliskan, tapi ternyata yang dituliskan itu tinggal coretan. Jadi hari ini bagaimana poin yang kedua untuk menjadi seorang pemuda Islam? Kita mulai berproses dari yang kecil. Yang tadinya sholatnya nggak di masjid, 1 kali di masjid. Alhamdulillah kak, sudah biasa sholat maghrib di masjid. Besoknya tambahin isya. Alhamdulillah kak, sudah isya. Besoknya kalau misalnya zuhur di sekolah di masjid. Alhamdulillah kak udah bisa. Besoknya asar. Besoknya lagi subuh. Akhirnya 5 waktu yang laki-laki bisa sholat di masjid. Saya belum bisa kak, nggak apa-apa. Mulai dari 1 sholat di masjid. Mulai dari 2 sholat. Teman-teman perempuan juga gitu. Wah, alhamdulillah nih udah azan nih, kita sholat. Sedikit tapi konsisten. Sekali lagi, jangan pernah ini kan perubahan yang kecil. Kemudian yang ketiga ke teman-teman semua, tadi Kamrul sudah sampaikan pentingnya tujuan hidup. Hari ini Kamrul ingin kasih PR ke teman-teman semua setelah barbekyuan, setelah pulang ke rumah, mulai sekarang tulis 100 keinginan teman-teman. Kenapa Kamrul menulis 100 keinginan teman-teman semua, ditempel dalam sebuah lemari. Nanti ketika pulang ke kamar, oh iya, saya SMA ini ingin menjadi ketua OSIS. Setiap hari teman-teman berpikir saya ingin jadi ketua OSIS, saya ingin jadi ketua OSIS. Bahwa teman-teman tahu kan bahwa diri kita adalah air yang kalau didoain maka air ini di dalam tubuh kita yang akan merespon. Tahu-tahu saya mempelajari bagaimana cara berbicara, tahu-tahu ikut daftar OSIS, tahu-tahu menjadi ketua OSIS. Maka poin yang ketiga ke teman-teman semua, pentingnya tujuan hidup. Kamu kasih PR ke teman-teman semua, silakan tulis 100 keinginan. Jangan susah-susah. SMA ini saya ingin juara 3. SMA ini kelas 2 nanti saya ingin punya ini. Saya ingin pergi ke sini. Jangan skincare semua ya, teman-teman Ahwat ya, yang perempuan ya. Saya ingin punya skincare A, B, C, jangan. Yang lebih keren. Cita-cita murah gitu. Cita-cita murah, gratis, maka mimpilah yang lebih besar. Tulis 100 keinginan teman-teman ya. Tempel di dalam lemari. Tunggu saatnya teman-teman akan ngelihat setiap tempelan itu tinggal coretan. Pentingnya tujuan hidup. Yang keempat, ini yang paling penting. Konsisten untuk melaksanakannya. Kamu ingin sampaikan bahwa ada satu coach olahraga menyampaikan ke Amrul seperti ini, ingin punya tubuh yang kuat nggak? Ingin. Bagaimana caranya? Silakan push up 10 kali, silakan sit up 10 kali, silakan pull up 10 kali. Tapi dilakukan setiap hari. Ternyata ke teman-teman semua bahwa melakukan kecil itu gampang, tapi yang paling susah adalah konsisten. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Rasul menyampaikan dengan tegas, Allah mencintai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Seperti tadi kamu sampaikan, kita istiqomahkan 30 menit untuk saya ingin jadi dokter, ditonton. Nggak usah susah-susah, istiqomah aja 1, sholat di masjid setiap hari. Udah bisa 2 kali. Kenapa? Karena istiqomah itulah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuk, sebelum ke yang lainnya, ke teman-teman semua, kamu ingin 1 orang, ada seperti yang kita sampaikan ya, seperti sholat di masjid kan kita berinteraksi dengan intensinya dari materi bisa masuk ke anak-anak. Kira-kira dari mereka, dari beliau-beliau itu yang datang ke setiap hari berapa? Oke. Biar ada satu interaksi dalam. Baik, kamu ingin tanya nih, yang sudah konsisten setiap hari, kita mulai dari maghrib sama isya sudah setiap hari di masjid, siapa? Acungkan tangannya. Masya Allah, udah banyak. Kak, yang ini nih, kamu boleh maju ke depan. Nah, kita boleh tepuk tangan.
Nah, kamu ingin tanya nih, siapa namanya? Pandan. Cek, boleh Pandan kamu ingin tanya nih, bagaimana cara Pandan konsisten